Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari pengelolaan proyek sistem informasi. Dan sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosa Alba Kirana sebagai moderator dan juga pemateri. Selanjutnya, nama saya Nyayunara Pradia. Nama saya Elsya Putri Permata. Nama saya Muhammad Ilham. Dan nama saya Muhammad Putra Satria. langsung saja ke PowerPoint. Di sini, dalam laporan ini, kami mengambil judul Proyek Sistem Informasi Pelayanan E-Banking pada Bank BCA Palembang. Materi pertama akan disampaikan langsung oleh Saudari Nara Pradia. Latar belakang. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Menanggapi kasus ini, pengelolaan sebuah proyek teknologi informasi sangat berbeda dengan pengelolaan proyek-proyek pada umumnya, karena merubah sistem manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi. Next. Tujuan proyek. Tujuan dari pengajuan proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Pengimplementasian monitoring kepuasan customer bank dalam pemakaian e-banking sebagai media pembayaran elektronik. 2. Penerapan website untuk mempercepat mengambil data dari customer melalui isian form kuesioner secara online. 3. Pembuatan aplikasi kuesioner online berbasis website dengan pelaporan data untuk mempermudah analisa data customer. Next. Manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan proyek sistem informasi online terhadap pemakaian e-banking ini adalah sebagai berikut. 1. Akses data otomatis dan real-time. Responden memasukkan data mereka dan saat itu juga secara otomatis akan disimpan ke dalam software dalam bentuk data elektronik. Dengan demikian, analisis data menjadi lebih mudah dan efisien karena data langsung tersedia. Kedua, waktu yang cepat. Pendistribusian kuesioner dan feedback data online dilakukan sedemikian cepat. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan model survei konvensional. Dalam banyak kasus, pengiriman kertas kuesioner baik pendistribusian maupun kirim kembali ke pusat data sering mengalami kendala. Ketiga, kenyamanan responden. Melalui survei online, responden dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan jadwal mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri, dan bahkan dapat mengisi survei pada satu waktu, berhenti dan melanjutkannya kembali hingga selesai. Di samping itu, responden juga akan lebih terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi, seperti pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi. Sebelum menjelaskan CPM, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu jadwal proyek yang judulnya nama proyek Sistem Informasi Pelayanan E-Banking Bank BCA Palembang. Manajer proyek di sini adalah Rosa Alba Kirana di bidang Sistem Informasi Pengawasan dan Umpan Balik. Dibuat oleh Rosa Alba Kirana pada tanggal 20 Februari 2020. Ini adalah WBS, ada gugus tugas, durasi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan predesesor yang dibuat oleh Rosa Alba Kirana sebagai manajer proyek pada tanggal 20 Februari 2020 dan disetujui oleh Ruslaini pemilik proyek pada tanggal 20 Februari 2020. Selanjutnya itu penjelasan per CPM yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Alsya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PER-CPM. PER-CPM sendiri merupakan suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Nah, saya akan menjelaskan maksud angka-angka yang ada di setiap lingkaran dari PER-CPM ini. Seperti 0 yang ada di atas kiri itu dinamakan early start, yang 0 di bawah itu dinamakan late start,
8 atas kanan itu dinamakan early finish, dan 8 bawah itu dinamakan last finish. Sedangkan 1.0 itu dinamakan nama kegiatan dari proyek tersebut. Dan 8 di bawah 1.0 itu lamanya atau durasi dari setiap kegiatan. Next. Nah, dari proyek yang kami buat ini terdapat 5 jalur, yaitu jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, dan jalur 5. Seperti di jalur 1. Di jalur 1 ini terdapat 5 kegiatan, yaitu 1.0, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.2, dan 1.1.1.3. Dari 5 kegiatan ini terdapat durasi masing-masing, dan dari durasi masing-masing kegiatan ini dijumlahkan. 8 ditambah 3 tambah 2 tambah 2 dan tambah 1 sama dengan 16. Begitu juga di jalur 2, jalur 3, dan jalur 4, dan juga jalur 5. Next. Cara kerja sistem yang diusulkan akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Cara kerja sistem yang diusulkan pada proyek sistem kuesioner online terhadap pemakaian e-banking ini, di sebelah kiri ada administrasi dan sebelah kanan ada nasabah. Admin mempunyai bisa login dan include dengan ID dan password, dan bisa logout juga. Admin membuat kuesioner. Admin kirim kuesioner via email. Nasabah menerima kuesioner, mengisi kuesioner, mengirim kembali kuesioner pada admin. Admin menerima kuesioner yang sudah diisi. Kelas diagram di sini ada admin, nasabah, kuesioner, dan isi kuesioner. Pertama saya akan jelaskan admin. Admin di sini atributnya ada username dan password, dia bisa login. Nasabah juga ada username dan password dan bisa login. Nasabah mengakses kuesioner untuk diisi. Admin akses kuesioner, bisa edit dan simpan, dan admin juga bisa mengakses isi kuesioner yang berisi dengan ID kuesioner, username, persentase isi kuesioner tersebut, dan bisa diedit dan bisa disimpan. Penjelasan rancangan input dan output yang dihasilkan akan dijelaskan oleh Saudara Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rancangan input dan output yang dihasilkan. Seperti yang sudah dilihat di bawah ini adalah tampilan interface dari kuesioner online yang telah kami buat. Ini adalah input yang telah dibuat, dan juga ini adalah output yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat langsung ke link kuesioner yang telah kami buat. Bisa lihat di sini, ini adalah tampilan dari form yang telah kami buat. Yaitu adalah sebelah kiri ialah pertanyaan yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada nasabah. Dan untuk yang di sebelah kanannya, responden, yaitu berisi dari persentase hasil jawaban yang didapat dari nasabah. Bisa dilihat di sini ada persentase yang menggunakan chart. Oke, dan untuk database-nya. Untuk database di sini bisa kita lihat, ini juga merupakan data yang telah didapat dari kuesioner yang telah diisi oleh nasabah. Bisa lihat di sini, ini adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan dari admin kepada nasabah, seperti frekuensi penggunaan e-banking, jenis kelamin, pengeluaran per bulan, pekerjaan, serta yang lainnya. Sebelum menyampaikan kesimpulan, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya bahwasannya nanti link email itu akan disampaikan melalui link kuesioner akan disampaikan melalui via email. Di sini kami akan memperlihatkan kira-kira seperti ini contoh
penyebaran kuesioner, ada penjelasan bahwasanya mengapa kuesioner ini disebar dan untuk apa data ini diperlukan. Dan di sini kami sematkan linknya yang bisa langsung dikunjungi oleh nasabah. Kesimpulannya, e-banking merupakan suatu fasilitas yang ditawarkan oleh bank untuk membantu orang-orang dalam melakukan transaksi dengan lebih mudah dan praktis tanpa perlu pergi ke bank. Tentunya fasilitas ini dibuat dengan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penggunaan internet dalam teknologi ini semakin membuat orang-orang nyaman karena pastinya teknologi ini dapat digunakan kapanpun dan dimanapun tanpa khawatir terlambat dalam bertransaksi. Melalui proyek sistem informasi kuesioner online terhadap pemakaian e-banking, diharapkan pihak bank dapat meningkatkan keamanan dan perawatan fasilitas yang merupakan suatu layanan untuk memuaskan para pemakai jasa ini, sehingga kualitas pelayanan e-banking akan selalu terjaga dan mempermudah analisa data pengguna e-banking. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.